Iya. Iya. Langsung nomor 2 aja. Nanti bisa kita. Nomor 2 aja. Iya. Satu dua. Yang satu udah pertanyaan tadi kan. Iya, Udah yang nama pakai kan. awal. Besok. Bapak sini asli dari Medan atau memang pendatang dari luar? Asli dari Medan. Nah, cuman suku saya suku Jawa. Ya. Oh, jadi Pak, kerajinan tangan apa aja yang Bapak buat? Dan kebetulan yang kami bidang ini kerajinan miniatur rumah adat. Dan itu rumah adat khusus etnis Sumatera Utara. Itu ada 8 etnis ya. Ada 8 etnis Sumatera Utara. Itu ya, diantaranya ada Batak, ada Melayu, ada Nias, ada Ijereng, dan sebagainya. Ada 8 etnis khusus Sumatera Utara. Jadi Pak, alasan Bapak untuk membuat kerajinan tangan ini apa? Misalnya filosofinya Ya, apa gitu? pertama di samping kita sambil melestarikan budaya, ya kan, juga kalau yang namanya etnis itu biasanya tidak terdapat di daerah lain, ya, tidak ada terdapat di daerah lain. Jadi kita bisa fokus untuk membuat kerajinan tersebut itu yang terkait dengan pasar itu lebih mengena gitu. Artinya begini, kalau kita misalnya kita berkaitan dengan turis ya, ada pendatang, itu pasti ada ingin membawa oleh-oleh yang khas dari daerah tersebut. Misalnya Medan, ya kan, khasnya apa gitu. Nah, kalau etnis itu biasanya tidak ada di luar, pasti di luar daerah itu punya etnis tersendiri. Jadi saya pilih kerajinan rumah adat lebih tepat, lebih tepat. Terus lanjut apa? Pemasarannya apa? Kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak menggeluti usaha ini? Kurang lebih ada 15 tahun. Dan berapa modal usaha Bapak saat merintis usaha ini? Saat merintis nggak banyak sih sebenarnya, yang lebih kita utamakan itu kemauan dulu. Kalau modal awalnya sih 1 juta juga cukup, atau 500 ribu juga cukup. Nah, karena kita buat bentuknya dulu, baru nanti kita share ke outlet, misalnya ke tempat wisata, misalnya di Istana Maimun, ya kan, kita kirim di situ barang, ternyata ada nilai jualnya, baru kita terus langsung berputar, kita perbanyak gitu. Terus Pak, berapa unit yang Bapak jual dalam sebulan Pak? Dan berapa harga per unit? Kalau unit per unitnya ya tergantung, itu kan biasanya di hari-hari tertentu, hari libur, ya kan, itu banyak pendatang dari daerah. Nah, tapi kalau dibuat rata-rata ya antara 10 ke 50 gitu, atau 10 ke 30 gitu. Jadi harga setiap Itu produk yang itu tadi udah dihidupkan sini, udah ya. Nah. yang Udah bisa dihidupkan tadi. Kak, dulu gitu. Udah. Ada. Nah. Aku lupa kan Itu. aku. Nah, jadi Enggak. kalau jumlah unitnya itu seperti itu ya. Harganya kalau yang kami di sini ada 3 inovasi, itu rumah adat yang besarnya,
Ya, ini yang besarnya kebetulan, ya kan. Terus yang kecilnya lagi nggak ada mungkin. Yang sedang ada yang sedang. Itu kalau yang besarnya ini cuma 250, ya, 250.000. Terus yang sedangnya 75.000. Nah, terus yang kecilnya 30.000. Jadi harga Nah. per produk itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, terus apa lagi? Nah, Capek lah, saja kendala. Oh. tempat pemasaran. Iya. Apa saja kendala Bapak selama berusaha ini Pak? Berusaha membuka usaha Iya. ini. Kalau kendalanya sebenarnya nggak ada sih. Nah, karena kita bergerak di bidang ini kebetulan kurang ada saingan gitu. Nah, karena keahliannya itu dimiliki per individu gitu, nggak semua orang bisa mengikuti. Nah, udah gitu saya memilih apa namanya, untuk rumah adat ini kita sederhanakan gitu, lebih sederhana. Jadi misalnya di sini ada, kamu bisa bergerak-gerak ke sini, jadi nggak menonton videonya. Nah, jadi di sini kan misalnya Agak bacakan. biar dikasih tunjuk di sini kan, Maju-maju. Iya, ini maju-maju. diizinkan Ini macam ini kan. Ini loh. Videografer. Mungkin yang lebih estetisnya itu dia ditulis dengan tangan. Nah, Diukir kalau sendiri ya, Pak? ya harusnya kalau kita mau ini gitu ya. Tapi kita mengejar itu tadi, ya kan, supaya tercapai target apa produksi. Ya kita print aja, tapi ya awal mulanya kita desain dulu. Dan kita desain dulu, baru kita sesuaikan dengan rumahnya. Jadi kalau misalnya kita di sini kita tulis pakai tangan, itu sudah memakan waktu, sudah pasti lama. Jadi kalau di print kan kita tinggal melengketkan di sini aja, ya kan? Iya, ini bukan batu, ini juga dibentuk. Dibentuk dia pakai bahan tertentu lah. Ini walaupun dia sederhana tapi dia ciri khas dari Iya, Indonesia ya, Pak? nilai apanya, budayanya itu tetap Seninya dapat. masih ada gitu. Nah, misalnya rumah Batak, pasti orang, oh ini rumah Batak. Jadi kalau orang yang memahami atau yang memang orang etnis, terus tahu rumah adat Batak itu seperti ini. Terus ini apa ya Pak? Ini hijau. Nah, Ini sapi hijau. Nah, itu kita buat sistem sintetis saja. Jadi lebih sederhana lah gitu. Jadi nggak terlalu ribet. Jadi kira-kira istilahnya di sini itu kan kita harus apa, ada teknologi canggih kan, misalnya komputer atau laptop, bisa untuk membuat desain, bisa untuk menggambar. Jadi kalau nggak kita manfaatkan kan apa gunanya teknologi. Nah, jadi teknologi itu juga bisa menolong kita dalam membuat produk. Contohnya seperti ini. Iya, pakai stick. Nah, bahannya pun juga harus apa yang sudah tersedia
dijual di pasaran, misalnya steak, terus steak es krim ya, terus tusuk sate, terus apa namanya, steak untuk makan mie itu. Nah, itu bahan-bahannya, sumpit ya. Nah, jadi ini macam, nah ini yang bulat ini kan dari sumpit, terus potongan-potongan triplek ya. Nah, jadi kita mencari bahan yang setengah jadi lebih cepat membuatnya. Jadi kita nggak perlu membentuk lagi, mencari lagi. Jadi itu bisa juga termasuk bisa memakan waktu produksi yang lama. Kira-kira siapa sih Pak target pasar Bapak untuk produk itu? Apanya? Target pasar. Target pasarnya ya bisa dibilang alhamdulillah bisa tercapai gitu. Jadi cuma tergantung Dek, kayak sana Dek. Nggak apa-apa, nanti kat sana. tergantung anunya, apa namanya, Jangan kayak gitu, kalau misalnya dia menjelaskan. iya Jangan kayak ambil alih. iya nggak apa-apa, terus aja nggak apa-apa. Ini kan wawancara. Ini kan wawancara Lucy. Harus dia, karena pertanyaannya loh. Iya Bapak, ini kurang apa sih apa entah pedagang ini ke ibu-ibu. Biar nampak natural loh. Iya, jangan nampak kali bacanya. Iya ya lanjut aja, mesti bisa dikapkan. Nanti Pak ini, let's see. Iya, jangan terlalu kaku-kaku, Ya santai aja. saja, kayak bicara loh, ngobrol, Oke, podcast. podcast. Ya, terus lanjut, mau tanya apa lagi? Kembali lagi. Tadi Pedagang. Target pasarnya Pak, kayak mahasiswa, kayak terima pegang turis atau apa lagi? Target pasarnya kita sekarang sudah sampai di daerah-daerah wisata, misalnya Perstagi, ya kan, di Perstagi, kalau di Medan Istana Maimun. Nanti untuk khusus pendatang-pendatang dari daerah itu misalnya di sini mencari galeri tertentu. Jadi galeri tertentu itu di Medan itu ada di pasar apa sana, Pasar Merah sana. GUS namanya, Galeri Ulos Yanipar, yaitu galeri untuk UKM bersama. Jadi di situ nanti kita bisa bergabung produk-produk kita. Jadi Di situ di situ Pak. iya, semacam UMKM itu. Di situ kita semacam wadah penjualan khusus untuk oleh-oleh khas Medan. Oh, jadi Pak, alat dan bahan untuk membuat kue ini sendiri itu apa Alatnya aja? sederhana. Ya, mesin-mesin ada mesin jigsaw, ada mesin bor, ada kira-kira 3 macam lah mesin untuk mesin. Ya, lebih apanya juga pakai tangan juga bisa, langsung manual, langsung manual juga bisa. Jadi kalau mesin itu biasanya untuk mempercepat produksi. Jadi bahan utamanya itu Pak kayu. Ya, kayu. Semua produk Bapak kayu. Kayu. Bahan utamanya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, berapa lama teknik pembuatan kerajinan Bapak? Untuk apa Satu nih? produk. Kira-kira berapa? Oh, untuk ya kalau misalnya rumah besar ini ya, kalau kita buat 1 hari bisa kelar. Nah, Terus media sosial apa yang digunakan untuk memasaran produk Bapak ini? untuk pemasarannya ya kami sementara ya sistem pengenalan media apa YouTube aja, YouTube, Berarti WA Instagram Bapak nggak pakai? WA sama di Facebook ada pojok seni, WA bisa. Apa Bapak membutuhkan karyawan? Karyawan waktu itu sudah pernah
pakai karyawan, tapi ternyata nggak apa namanya, nggak imbang antara penjualan dengan Dengan membayar karyawannya. dengan membayar karyawan. Jadi sementara ini kerja sendiri ya, kalau ada pesanan yang banyak, nah baru panggil ini pekerja atau paling keluarga. Terus Pak, jika terdapat perubahan harga bahan baku, apakah Bapak merubah harga jual produk tersebut? Itu sudah pasti. Karena di sini yang menonjol itu kita di sini untuk pembuatan atap ini ya. Untuk pembuatan atap ini ada bahan khusus itu kita pakai nodrop. Nodrop itu kita kombinasi dengan hijau ini ya. Nah, nodrop itu melonjaknya lebih pesat, jadi terpaksa kita naikkan harga. Ya, tikar di sini kebetulan nggak ada tikar itu termasuk. Menurut Bapak, apakah bisnis yang Bapak jalankan sekarang ini masih berpotensi untuk dijalankan di masa yang akan datang? Ya kalau menurut saya sangat berpotensi, karena namanya kerajinan itu, tangan yang saya bidangi ini pas kebetulan ada hubungannya dengan teknis ya, ada hubungannya dengan budaya, pasti orang akan menggali ke situ. Budaya sama teknis itu tadi. Jadi untuk mengenalkan benda-benda etnis itu melalui kerajinan. Oh, jadi Pak, menurut Bapak apa daya tarik dari Bapak sendiri yang membedakannya dari produk lain sehingga orang tertarik untuk membeli produk Bapak? Udah pasti karena itu tadi kita lebih memilih ke yang etnis itu tadi. Nah, karena membawa budaya daerah. Karena kenapa? Misalnya ini kan rumah adat Batak misalnya kan. Dan udah bisa kita pastikan rumah adat Batak itu nggak akan ada dijual di Jawa sana. Nah, udah gitu misalnya ada pendatang yang melancong ke Medan dari Jawa misalnya, pasti menginginkan barang oleh-oleh itu yang khas, Identik gitu ya, Pak? yang identik dengan daerahnya. Itu pasti larinya ke etnis biasanya, langsung ke etnis. Kalau makanan kan bisa aja dibuat di sana. Jadi kalau sudah kita buat etnis sesuai dengan daerahnya, misalnya rumah adat Batak itu kan, itu udah etnis daerah. Tanah Batak itu ada di Sumatera Utara. Bapak sendiri ada nggak keinginan untuk membuka cabang di tempat lain? Ya sebenarnya keinginan itu ada, cuman kita apa namanya, kita dengan pasar itu tadi, kita harus sesuaikan dengan pasar ininya, apa namanya, jualnya itu. Jadi ya sebenarnya potensi kali kalau untuk buka cabang, atau kan ini kan
istilahnya kan barang, bisa dibilang barang seni gitu. Jadi orang-orang yang untuk menekuni seni itu sedikit. Nah, jadi kalaupun ada bisa kita ini gitu. Karena sudah apa namanya, kurang sedikit peminatnya untuk menekuni bidang itu masih minim, bisa dinilai minim. Jadi Pak, kalau misalnya Bapak nih buka cabang itu milih di Medan atau di luar Medan? Ya bisa di luar Medan, kalau bisa ya di tempat daerah peminatnya lebih banyak, misalnya di Brastagi kan. Nah, itu rumah adat Karo, ya kan, di sana bisa dibilang laku kencang juga. Boleh capek tips berdagang yang selama ini Bapak gunakan, dan menurut Bapak apa kunci utama kesuksesan dalam berdagang itu? Kunci sukses saya di sini begini. Pertama kita harus kreatif ya, kreatif. Nah, kreatif udah gitu kita harus apa namanya? Konsisten. Ya, bisa jadi misalnya begini. Kita berkarya itu kan untuk dikonsumsi, artinya untuk menghasilkan pendapatan, ya kan? Ya, untuk meraih pendapatan itu udah pasti persaingan itu ada. Nah, jadi untuk menekan itu, carilah kita karya itu dibuat sesederhana mungkin, ya, sesederhana mungkin. Nah, macam yang saya terangkan tadi, kalau lebih bagusnya di sini kan ditulis, sistem tulis gitu. Tapi sama saya print. Nah, jadi cukup saya print, jadi bisa menyederhanakan karya, bisa mempercepat pembuatan. Nah, proses pembuatan. Jadi kalau kita bisa mempercepat proses pembuatan, termasuk bahan-bahan tadi setengah jadi kita bisa jual murah. Nah, jadi kalau kita bisa jual murah itu berarti kita bisa punya saingan yang lebih besar di antara produk-produk yang lain. Nah, jadi dengan teknik itu juga kita harus dukung dengan kreativitas. Kreatif itu ya, oh ini supaya cantik kita tambah seperti ini, kita tambah ini. Jadi imajinasi kita itu kita berikan juga. Jadi Pak, kalau misalnya ada yang request bikin ya bisa, tapi saya harus belajar dulu ya. Ya bukan harus minta waktu. Ya, maksudnya kan kita buka aja di YouTube atau di Google kan Rumah Adat Bali kan ada. Tapi maksudnya kita minta waktu, kita desain, dulu. Udah kita jadi desain, baru kita hitung misalnya harganya apa, bahan-bahannya habis berapa. Kalau bisa di situ bisa deal ketemu harganya, ya kita garap. Oke, sesuai sama teknik pembuatan juga ya Pak? Iya. Kulitnya semakin mahal. Iya, biasanya seperti itu. Sekian Pak, wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tapi Pak, sebelum kita mengakhirinya, Iya. ada nggak pesan Bapak untuk anak muda yang sekarang yang sudah Ya. sejarah?
kita jangan mencintai budayanya. ya kita jangan pernah ragu untuk memulai. Nah, pertama yaitu tadi kita harus berorientasi dulu ke budaya kita. Nah, samping kita bisa melestarikan budaya, juga kita bisa berkarya di situ, juga bisa menghasilkan keuntungan. Ada lagi? Sekian dari wawancara kita hari ini. Terima kasih atas Jangan dilihat sih kalau kawan bicara. pikir dulu. Tadi kan kita briefing menutup. Iya. Oke. Baik Pak, terima kasih atas wawancara hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak yang bersedia membantu kami ini untuk tugas bahasa Inggris kami. Jadi kami juga berharap Bapak kedepannya semakin sukses, dan kami juga minta doanya Pak supaya kami lebih mencintai budaya kita sendiri. Cuman di sini ada keanehan gitu. Ini kan kaitannya dengan budaya kok, bahasa Inggris ini. Yang Tentang budaya memang Tentang budaya Iya. ada di Oh gitu. ya, nanti kami tinggal berusaha bahasa Inggris. Iya. Oh. mungkin diterjemahkan lagi Pak, terjemahan bahasa Inggris hasil wawancara. Oh. Itu tujuannya. Boleh kali foto. Nanti dirilis lagi apanya. Oke Pak, baik Ya kan? Pak. Terima kasih ya Pak. Sesi fotonya dong. Sisi fotonya Pak. Iya, boleh. Enggak, maksudnya di video dulu Pak pamitan. Iya foto. Iyalah, tutup ya. Oh ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kami izin pamit ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Foto dulu lah. Keren. Eceknya udah pulang cepat. Cepat kali, nggak ada yang tinggal gitu. Ya langsung ini. Ya, maksudnya keluar dari video Terikat loh. lo udah. Iya. Langsung tinggal udah Banyak pendapat cuma dia Pak. Ya nanti bisa di-cut. Itu kayak gini. pegang gini. Duduk aja biar nampak. Enggak, Sini depannya. di mana yang terang yang berdiri? Duduk aja biar cantik. Kan wawancara Gini. duduk. Ya di belakang. Oh, ini kasih aja, weh. Nah. Kita gini. Diri aja tuh. Gini ya fotonya gini. Di mana yang terang? Udah tas ini loh. Tapi mudep, tapi mudep. Lu nggak ngamelin gini. Kamu rusak aja. Ini juga ditaruh di video sih fotonya. Iya, udah itu lah. Ya. Formal dulu. Formal. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Tunjukin Lagi. Satu, dua, tiga. Lihat dulu Kak. Nggak percaya. minta tolong lah kecil. Udah matikan belum? Padahal kayak gitu.